Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Para pemirsa TV Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih ingin melanjutkan kajian kitab berkaitan dengan bersegera melakukan kebaikan. Para pemirsa rahimakumullah, pada kajian yang lalu kita menemukan bahwa ternyata Allah menyuruh kita untuk berlomba dalam melakukan kebaikan. Salah satu hikmah dari perlombaan itu adalah kita harus bersiap. Bersiap dalam arti persiapan fisik, persiapan mental, persiapan spiritual, persiapan strategi, persiapan pengetahuan tentang kebaikan itu. Yang pada akhirnya kita bersungguh-sungguh tidak loyo dalam melakukan kebaikan. Pada kesempatan ini kita ingin mengemukakan salah satu hadis Rasulullah SAW yang dikemukakan oleh penyusun kitab Riyadhus Shalihin. Rasulullah SAW seperti yang disampaikan oleh Abu Hurairah, badiru bil a'mali sab'an hal tandiruna illa faqran munsian. Dalam hadis ini Rasulullah SAW berpesan untuk segera melakukan amal-amal kebaikan sebelum 7 kesempatan yang mendatangi pelakunya. Jadi kita tidak boleh menunggu karena kita diburu oleh 7 keadaan. 7 keadaan ini memberikan ruang yang sangat susah untuk melakukan kebaikan. Sehingga sebelum 7 keadaan itu menimpa diri kita, maka sebaiknya kita segera dan bersegera untuk melakukan kebaikan. Yang pertama adalah faqran munsian. Kefakiran akan membuat kita lupa atau lalai. Ketika kita fakir, banyak hal yang terfikirkan, banyak angan-angan yang mungkin bergejolak dalam keinginan kita, dan itu berpeluang membuat kita lalai untuk melakukan kebaikan. Rasulullah SAW berpesan bahwa jangan menunggu, jangan menunda untuk melakukan kebaikan, karena kemungkinan besar kita ini akan menemukan satu keadaan tentang fakir itu yang membuat kita lalai untuk melakukan kebaikan. Para pemirsa rahimakumullah. Yang kedua adalah auginan musgian. Boleh jadi kekayaan itu mengantar kita untuk berbuat sewenang-wenang, berbuat tagut, melanggar aturan, mengambil alih hak-hak orang lain secara zalim. Mutghiyan, kita melakukan pelanggaran hak-hak orang lain. Ini terjadi bagi orang yang memandang dirinya kaya, atau orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki kemampuan ekonomi, berpeluang untuk itu. Kalau itu yang terjadi,
maka dipastikan orang seperti ini tidak bisa melakukan kebaikan. Mengapa? Karena dengan kekayaannya plus kekuasaannya dan kemampuannya, kemampuan sosial, ekonomi, finansial, itu orang kaya itu memberi ruang untuk melakukan penzaliman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti jangan menunggu kesempatan seperti itu. Begitu Anda punya niat, maka segera melakukan kebaikan. Yang ketiga adalah ada momen yang bisa menghalangi kita untuk tidak berbuat kebaikan. Aw maradhan mufsidan. Keadaan sakit kita itu membuat kita tidak bisa konsisten melakukan kebaikan. Mengapa? Mufsidan. Kadang-kadang ada masalah. Kadang-kadang ada yang rusak. Rusak apa? Rusak perasaan kita. Rusak apa? Rusak tubuh kita ini nggak bisa lagi seperti ketika kita sehat. Jadi kalau kita sakit misalnya, tahanlah diri kita. Kendalikan diri kita agar kita bisa melakukan kebaikan. Jangan kita sakit lalu kemudian kita merusak. Kita meronta-ronta. Ya, kita selalu mengingat orang-orang dekat kita dulu ketika kita belum pensiun. Oh, mestinya dia datang menjenguk saya. Gara-gara saya, dia bisa jadi pegawai negeri, dia bisa berkarir. Ini semua merusak perasaan kita. Kondisi-kondisi itu membuat perasaan kita bergejolak, merusak konsentrasi kita, merusak perasaan kita, silaturahim kita. Nah, orang sakit seperti itu sangat rawan untuk tidak melakukan kebaikan. Karena itu, segeralah melakukan kebaikan. Kalau toh misalnya kita dalam keadaan sakit, jangan kita membuat hal-hal yang tidak berkesempatan untuk melakukan kebaikan. Yang berikut Bapak Ibu para pemirsa rahimakumullah, pesan Rasulullah SAW adalah berkaitan dengan awmautan atau kematian. Nah, kalau kita sudah mati, mau mati, ya sakaratul maut, bagaimana kita bisa melakukan kebaikan? Oleh karena itu, marilah kita tidak menunda untuk melakukan kebaikan. Marilah kita untuk tidak membiarkan diri kita ini jauh dari pro kebaikan. Dengan demikian perlu ada perencanaan kita untuk melakukan kebaikan. Oleh salah seorang guru saya memesankan bahwa sehari semalam itu ada 5 kali sholat wajib. Maka seharusnya kita sudah harus memiliki perencanaan. Kebaikan-kebaikan apa saja yang kita rencanakan pada antara sholat wajib yang kita lakukan sehari semalam. Menurut guru saya, kalau sekiranya misalnya 5 kebaikan yang kita lakukan pada antara setiap sholat wajib itu, maka dipastikan kita menemukan 25 jenis kebaikan yang kita bisa lakukan dalam 24 jam. Oleh karena itu, semua ini berkaitan dengan kebaikan itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.